lewat kesetiaan kami di dalam kami beribadah, terlebih di dalam kami melayani pekerjaan-Mu di tempat. Kami bersyukur pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh ada di dalam rumah-Mu, untuk kami belajar mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih kami boleh mendengarkan akan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau persiapkan setiap kami jemaat yang hadir pagi hari ini, untuk kami siap menerima akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk membagikan berkat bagi kami. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan urapi dengan urapan yang dari surga, agar apa yang menjadi isi hati Bapa boleh Kau sampaikan lewat hamba-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Untuk kesehatan, kekuatan yang boleh kami miliki sampai saat ini, Engkau senantiasa memberkati hidup kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan panjang umur, sehingga kami boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang Tes 1 dulu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kembali kita datang ke rumah Tuhan. Kita bersyukur akan kebaikan Tuhan, perlindungannya selalu menyertai kita. Kita masih sehat. Kalau pada pagi hari ini kita datang ke rumah Tuhan, kita nyatakan ucapan syukur bahwa Dia Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentunya saya mempersiapkan ini
ketika dalam perjalanan pulang dari Mojokerto ke Brebes, kemudian Roh Kudus menyampaikan topik yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengarnya, tapi Roh Kudus berbicara pada saya bahwa topik pada pagi hari ini yaitu Jesus is my pilot. Ya, Yesus adalah pilot kita, atau terjemahan lain, Yesus adalah juru mudi kita. Tentunya saya percaya sebagian besar Bapak Ibu pagi hari ini pernah menaiki pesawat ya. Mungkin kalau ada yang belum, bisa bayangkan ketika Bapak Ibu berada di mobil, ketika melewati jalan tol, jalan bebas hambatan, tidak mulus-mulus saja, tapi ada suatu gangguan atau ada suatu goncangan yang akan Bapak Ibu saudara sekalian alami. Tentunya di dalam pesawat juga kita akan mengalaminya juga, goncangan tersebut. Kita akan membaca pada pagi hari ini Mazmur 107. Ini ayat ini sangat panjang, tetapi saya akan bacakan sampai ayat yang ke-6 saja. Katakan nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, inilah yang pemazmur mengatakan bahwa kita bersyukur karena kita telah ditebus oleh Tuhan. Mazmur 107 ini bersama Mazmur 106 ada perbedaan ya Bapak Ibu. Bagaimana pemazmur ini tidak disebutkan namanya, siapa yang menulisnya. Ini hanya anonim atau tanpa nama. Jadi di dalam Mazmur 107 ini bagaimana ada perbedaan ketika kalau Bapak Ibu baca 106 ini, yaitu keadaan Israel ketika di masa pembuangan, di mana mereka berseru kepada Tuhan, mengalami ketika mereka sudah masuk dalam pembuangan ini. Mereka, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Mazmur 106 ini, bagaimana mereka berada di ayat 47 dikatakan, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Berbeda dengan 107, mereka sudah keluar dari pembuangan. Waktu itu bangsa Israel sempat dibuang di Babilonia, tapi ketika mereka sudah berada di Israel, mereka mengucapkan syukur bahwa pertolongan Tuhan selalu menyertai mereka. Bagaimana kalau kita membaca dari ayat pertama sampai ayat yang sampai selesai, yaitu ayat 43, menceritakan keadaan Israel. Tuhan telah menolong, menyertai mereka, sehingga mereka mengingat kembali ketika masih ada di daerah pembuangan. Tes satu, mereka berada di pembuangan, dan ternyata satu ketika ketika bangsa Israel masih di pembuangan, mereka ternyata merasakan kesesakan
Kita melihat di sini ayat yang kedua, kesesakan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, kembali ke judul tadi bahwa Jesus is my pilot, Yesus adalah juru mudi kita. Kita ibaratkan bahwa kehidupan ini kita berada dalam satu pesawat. Bagaimana pesawat tersebut dipilotin oleh Tuhan Yesus sendiri dan kita sebagai co-pilotnya. Mungkin tidak asing Bapak Ibu di Indonesia, Jesus is my pilot, tapi di luar negeri sangat umum, bahkan dibuat stiker, dibuat kaos, dibuat topi juga ditulis Jesus is my pilot ya. Tapi kalau di Indonesia biasanya Yesus adalah juru mudi, yang mungkin Bapak Ibu pernah temui. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita berada di dalam pesawat tentunya mengalami ada suatu goncangan, namanya turbulensi. Turbulensi ini yang mempunyai arti perubahan kecepatan aliran udara yang menyebabkan goncangan pada tubuh pesawat, baik pesawat besar maupun kecil. Dan kalau Bapak Ibu belum naik pesawat, tentunya akan Bapak Ibu rasakan ketika naik mobil di tol, pasti ada goncangan-goncangan ya, aspalnya tidak rata, jadi terguncang kita saat berada di mobil. Yang di dalam pesawat itu ada turbulensi. Tapi di dalam turbulensi ini kita jangan panik ya ketika berada di dalam pesawat. Dikatakan yang pertama awal penyebab goncangan. Jadi apabila Bapak Ibu berada di pesawat, awan itu tidak cerah saja, tapi bisa terjadi turbulensi ketika Bapak Ibu berada di dalam pesawat. Tentunya dalam kehidupan kita juga sering menjumpai awan-awan. Secara rohani awan ini kita bertemu dengan orang-orang. Ketika bertemu orang-orang pasti kita mengalami goncangan ya. Kita juga bisa selek dengan seseorang, misalkan antara orang tua dengan anak, atau anak dengan orang tua, atau mertua dengan menantu, atau menantu dengan mertua, atau dengan rekan kerja, atau dengan teman-teman lain. Nah inilah awan yang sering kita temui, yaitu orang-orang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Inilah goncangan yang pertama. Yang kedua yaitu turbulensi terjadi saat cerah. Nah, ketika Bapak Ibu naik pesawat, tentunya pilot biasanya akan memberitahu, karena teknologi pesawat sekarang itu sangat canggih ya. Jadi saat pesawat akan menuju turbulensi, pasti ada peringatan dari pilot untuk kita mempersiapkan diri. Dalam kehidupan kita juga terjadi ya, misalkan terjadi goncangan masalah, tadinya kita aman-aman saja, misalkan minggu kemarin kita aman, hari ini kita aman-aman saja dalam zona nyaman, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tapi besok kita tidak tahu apa yang terjadi, masalah yang kita hadapi. Ini sama saja dengan turbulensi ketika berada di pesawat. Kemudian yang ketiga, turbulensi bukan penyebab pesawat jatuh. Jadi kita tidak usah panik ketika berada di pesawat. Biasanya pilot akan memberitahu dan kita akan mempersiapkan diri. Kita tidak teriak-teriak seperti anak kecil atau merengek-rengek menangis. Kita harus tenang. Semuanya baik-baik saja. Dalam kehidupan kita ini seringkali kita mengalami masalah, pencobaan atau ujian. Kita tidak akan jatuh dengan masalah tersebut. Misalkan kita imannya jatuh, kita mulai berubah haluan, tidak setia pada Tuhan, jadi masalah tidak akan membuat kita jatuh, tetapi justru membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang keempat, gunakan seat belt, gunakan ikat pinggang. Tentunya bagi Bapak Ibu yang pernah naik pesawat, pasti akan diperingatkan pilot atau pramugari. Ada peringatan, ada bunyi ya,
untuk kita segera memakai ikat pinggang. Dalam kehidupan ini kita kembali ke firman bahwa dikatakan di dalam, yaitu di dalam Yesaya 11 ayat 5. Jelina boleh membacakannya. Yesaya pasal 11 ayat yang kelima. Yesaya pasal 11 ayat yang kelima. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ya, inilah dikatakan ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi ketika ada masalah, goncangan, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita jangan tidak setia kepada Tuhan ketika menghadapi masalah, tapi justru kita mengangkat ikat pinggang kita secara rohani untuk kita tetap tertuju pada Tuhan dan tahu maksud Tuhan, goncangan yang terjadi atau persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana di ayat lain di Mazmur juga pasal 18:39 dikatakan, Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah. Bagaimana ikat pinggang juga menunjukkan untuk kita mempersiapkan apa yang akan terjadi, yaitu kepatuhan kita pada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita pada Tuhan. Dan yang kelima yaitu kita harus serahkan pada pilotnya. Jadi kita harus berserah apabila ketika kita naik pesawat, tentunya kita tenang bahwa pilotnya mempunyai jam terbang tinggi, pasti akan mengendalikan pesawat dengan baik meskipun ada guncangan turbulensi yang terjadi. Kita percaya pada pilotnya. Saya ingat bagaimana tahun 2012 ada pesawat Sukhoi jatuh di Bogor, Bapak Ibu, dikarenakan pilotnya tidak menguasai medan, tidak serius, tidak fokus, karena diajak ngobrol sama calon investor, calon buyer pesawat Rusia yang akan digunakan untuk pesawat komersil. Saya ingat waktu itu teman saya wartawan angkasa, majalah yang berisi pesawat-pesawat yang direview, pesawat misalkan militer, pesawat berbagai negara ada di dalam pesawat tersebut. Teman saya ini beberapa waktu sebelumnya dia selalu mengajak ketemu, ayo bro ketemu, nanti saya kasih kaos majalah angkasa, tapi saya sibuk masih kerja, jadi saya tidak bisa bertemu dengannya. Akhirnya naas kejadiannya terjadi, dia bersama beberapa penumpang uji coba pesawat Sukhoi tersebut jatuh di Gunung Salak. Dikarenakan karena pilotnya tidak menguasai area dan sibuk ngobrol dengan calon buyer pembeli. Jadi sekali lagi kita percaya pada Tuhan bahwa Yesus pilot kita yang mengendalikan kehidupan kita. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan adalah pilot. Kita justru berusaha menjadi pilot, bukan co-pilotnya Tuhan. Kita merasa dengan kekuatan sendiri, saya masih mampu, saya tanpa Tuhan saya bisa kok. Tetapi ternyata Yesuslah yang harus jadi pilot kita. Pagi hari ini sekali lagi kita mungkin ingat lagu, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Ya, jadi kita ingat bahwa pilot dalam kehidupan kita adalah Yesus. Bapak Ibu, tadi pagi saya diingatkan Tuhan bagaimana di dalam pesawat itu seringkali apabila akan mengalami kejadian masalah trouble dalam pesawat, pilot akan mengucapkan sandi, kode Morse tersendiri sehingga penumpang tidak panik. Misalkan pesawat dalam bahaya, akan jatuh, mesinnya akan
mesinnya stop, terus pesawatnya tidak bisa dikendalikan pilot, pilot akan mengatakan Mayday, Mayday, Mayday. Mungkin Marcel tahu ya Mayday, Mayday. Ya, ini tidak hanya di dirgantara saja, tapi di laut juga bisa, di kapal laut. Nakodanya apabila masalah akan terjadi Mayday, Mayday. Dan banyak sekali istilah ya, misalkan pan 3 kali. Inilah sandi spesifik bertujuan untuk memberitahu kepada pengontrol ya ATC ya, untuk sesuatu keadaan yang terjadi. Dan tentunya dalam kehidupan kita, apabila kita menghadapi masalah, kita berdoa pada Tuhan. Kita gereja aliran Pantekosta mengutamakan bahasa roh. Ketika kita berdoa dengan bahasa roh, karena Roh Kudus telah memenuhi kita, bahasa yang tidak bisa dimengerti orang lain ya, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Bagaimana di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2, Jelina boleh minta tolong membacakannya. 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, inilah dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa dengan bahasa roh, hanya Tuhan yang tahu. Jadi sama seperti pesawat, ketika dalam menghadapi masalah, pilotnya dan co-pilot akan mengucapkan suatu kode rahasia yang tidak penumpang tahu, tapi atau musuh tahu ya. Jadi kita mungkin yang beberapa belum dipenuhi Roh Kudus, mintalah agar Tuhan secepatnya memenuhi Roh Kudus, akan sangat membantu dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, Tuhan telah menjanjikan bahwa Dia memberikan penolong yang sepadan. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, maka Dia menggantikan Roh Kudus. Dia masih beroperasional saat ini. Kita seringkali melupakannya. Jadi sekali lagi, jika kita berbahasa roh menghadapi masalah, beban ini akan terlepas, karena hanya yang tahu tetesan air mata kita, persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi. Mungkin hanya tidak bisa mengucapkan kata-kata ketika kita menghadapi masalah, tetapi saat kita berdoa, kita berbahasa roh, karena kita dipenuhi Roh Kudus, kita masuk dalam hadirat yang semakin dalam, maka masalah tersebut perlahan-lahan akan sirna. Sekali lagi, 5 hal yang terjadi dalam pesawat ini kita harus merenungkan, Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupan yang ini seringkali kita menghadapi goncangan turbulensi yang terjadi, di mana saat ini dalam pandemi corona seringkali kita menghadapi goncangan-goncangan. Goncangan bisa dari dalam, goncangan bisa dari luar. Kita harus mempersiapkan diri. Kembali ke Mazmur pasal 107 tadi, ceritakan Israel ya Bapak Ibu, bagaimana Israel diperhadapkan ketika mengingat kembali dalam masa pembuangan. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Ketika mereka bangsa Israel mengalami kesesakan yang terjadi di dalam hidupnya, kesesakan yang pertama yaitu saya ingin sampaikan, yaitu next ya, goncangan turbulensi kehidupan membuat kesesakan, yaitu yang pertama tidak mempunyai tujuan hidup. Jadi ketika berada di dalam pembuangan bangsa Israel, dikatakan ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak menemukan, tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, dan seterusnya. Bagaimana ini melihat bangsa Israel tidak mempunyai tujuan, nomaden, kesana kemari tidak jelas, tanpa visi dari Tuhan apa yang mereka harus kerjakan.
Dalam kehidupan umat orang percaya, kita seringkali tidak mempunyai tujuan hidup. Selama kita masih hidup, kita kembali pagi hari ini diingatkan agar kita punya tujuan hidup. Dalam tujuan hidup secara rohani, kita pasti tentunya ingin masuk surga. Melihat akhir zaman seperti saat ini, kita dimungkinkan ya, sebagai generasi yang akan mengalami apa yang diceritakan di Wahyu ini bisa kita alami terjadi. Oleh sebab itu persiapkan Bapak Ibu. Kalau sebelumnya mungkin tujuan cara dunia, mencari kekayaan, mencari cuan dalam bisnis, mencari keuntungan, tapi kita jangan lupakan apabila tujuan kita selanjutnya yaitu masuk dalam kerajaan surga. Bangsa Israel dibuang Tuhan di Babilonia, kemudian happy ending kembali ke Yerusalem, Israel. Kita ini pembuangan berada di bumi ini, jadi sifatnya sementara. Dan tujuan terakhir, tujuan pesawat kita yaitu berada dalam surga. Karena surga lebih indah dibandingkan di bumi ini. Oleh sebab itu jangan lupakan, kita sibuk mungkin mencari secara materi, mencari secara kedagingan, kita lupakan secara spiritual, secara rohani. Kita harus mempersiapkannya, sehingga kita tahu bahwa tujuan di dunia ini harus kita persiapkan ya. Apa yang harus kita lakukan. Jadi secara rohani Bapak Ibu, tentunya apabila seseorang mempunyai tujuan, pasti hidupnya akan terarah, fokus ke depan. Sekali lagi, milikilah tujuan hidup. Melihat tanda-tanda zaman seperti sekarang saat ini, kita harus mempersiapkan apabila mungkin terjadi pengangkatan. Kalau kita ketinggalan pengangkatan, repot ya. Kalau masih lansia, pasti akan repot. Mau lari kemana? Yang lain sudah diangkat Tuhan, rapture. Kita ketinggalan, sangat menyusahkan, sangat tidak mengenakan. Oleh sebab itu pagi hari kita merenungkan, apabila terjadi pengangkatan, persiapkanlah, jangan sampai tidak kita berangkat. Sekali lagi, milikilah tujuan, karena dengan tujuan kita pasti akan terarah dalam hidup ini. Yang kedua yaitu goncang turbulensi kehidupan membuat kesesakan. Yaitu yang kedua yaitu kuasa kegelapan atau berhala. Bagaimana di Mazmur 107 ini ayat 10 dikatakan, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesusahan mereka. Bagaimana bangsa Israel mengalami, yaitu dalam masa gelap. Kita sebagai orang percaya sudah ditebus Tuhan, mungkin mempunyai latar belakang masa lalu yang tidak terang, masuk dalam gelap. Kita berusaha berada di area yang terang, karena dalam kegelapan berada di pihak iblis akan menyenangkan hati iblis. Kita akan mendukakan hati Tuhan. Kita jangan berlama-lama di area gelap, tetapi kita harus berusaha masuk ke area terang. Sekali lagi, beberapa waktu yang lalu, bagaimana kuasa kegelapan selalu update ya, selalu terkini. Iblis berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan berbagai cara. Tentunya dengan berhala yang dahulu mungkin patung atau pohon bisa disembah-sembah, tetapi berhala modern saat ini lebih canggih lagi, bisa melalui waktu kita yang tidak digunakan untuk ibadah, baik ibadah langsung maupun ibadah online. Saat corona seperti ini kita tidak tertuju pada Tuhan. Apabila kita berhala modern, adanya HP,
waktunya kita tersita karena fokus lebih ke HP. Kita baca berita yang lebih duniawi, kita tidak membaca berita-berita yang menguatkan iman kita. Sekali lagi kita utamakan tujuan kita untuk kita tetap tertuju pada Tuhan. Gunakan waktu-waktu kita yang sudah singkat ini untuk mengambil sesuatu yang baik, positif untuk Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu goncang turbulensi kehidupan membuat kesesakan, itu sakit penyakit. Di ayat yang ke-17 sampai 19 ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Ketika saya berada di Batam, bagaimana di tempat pengungsian Vietnam ya Bapak Ibu, di jembatan Barelang lurus lagi saya melihat bagaimana tempat pengungsian, yaitu ibarat seperti bangsa Israel di Babilonia. Banyak yang sakit penyakit akan cepat menular karena terlalu rapat dalam pengungsian tersebut, sehingga menyebabkan sakit penyakit yang sangat membahayakan kesehatan. Oleh sebab itu, secara rohani Bapak Ibu, kita juga bisa mengalami secara fisik sakit. Ketika banyak kesaksian Tuhan sudah menolong, pertolongan Tuhan seperti yang tadi disaksikan Ibu Frida dan Ibu Sri, pertolongan Tuhan itu sungguh baik. Kita apabila meminta pada Tuhan, kita berseru pada Tuhan untuk Tuhan Yesus sembuhkan sakit yang kita alami, ini bertujuan untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali Tuhan memberikan SP surat peringatan ya, mungkin tidak kita sadari. Kalau dalam dunia kerja ada SP1, SP2, SP3, Tuhan juga bisa memberikan SP1. Mungkin SP1-nya sakit yang ringan-ringan, SP2 ya yang mungkin menengah lah, SP3 bisa saja sakit yang berat sekali. Nah, kita harus sadar, kita introspeksi apa yang pernah kita lakukan. Saya juga pernah mengalaminya ketika jatuh, tangan kiri patah. Kita saat berada di rumah sakit akan merenung, kenapa terjadi sakit? Apa yang mungkin telah mendukakan hati Tuhan? Selama ini apa yang telah mengecewakan hati Tuhan? Kita diinsafkan sakit di rumah sakit tersebut. Lebih baik dan dibandingkan kita langsung ditabrak mati, kita masih keadaan berdosa, tujuannya pastikan neraka. Lebih baik diingatkan Tuhan untuk kita bertobat, untuk kita berubah, untuk kita insaf, daripada kita dihajar Tuhan, tidak diberi kesempatan. Ini sangat, kita harus berjaga-jaga dalam kondisi seperti ini. Kita mengalami sakit ya Bapak Ibu. Jadi semua yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan. Iblis bisa saja memberikan sakit seperti corona juga, tapi kita jangan kehilangan fokus pada Tuhan. Apabila sakit sekali lagi, kita tetap berseru pada Tuhan, meminta Tuhan pertolongan, meminta Tuhan perlindungan. Dia akan selalu menyertai kita. Yang keempat yaitu goncangan turbulensi kehidupan membuat kesesakan, badai gelombang kehidupan. Dan ini terjadi di bangsa Israel ketika dalam masa pembuangan, yaitu di ayat 23 ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam.
Jadi ini berbicara bagaimana bangsa Israel berusaha berdagang, mencari uang, mencari nafkah untuk hidupnya. Mereka struggle berjuang dengan gelombang badai yang mereka hadapi. Tentunya masa-masa corona saat ini kita struggle ya, kita berjuang. Mungkin Bapak Ibu hari-hari tidak berbicara untuk mendapatkan cuan yang lebih, karena untuk kita survive untuk hidup saja kita tetap berjuang. Jadi sekali lagi kita harus meminta pertolongan Tuhan untuk Tuhan melindungi kita, seperti saat-saat apabila negara diizinkan resesi ekonomi akan semakin sulit kita menghadapi.